Untuk mau'izah hasanah yang ketiga akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Sirat MA, pengasuh Pondok Pesantren Luhur As-Saqqaf Jakarta. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashab al-fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashabatul qisufiyah, syaikhi wa qudwati wa murabbi ruhina hadratul syaikh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli atalallahu baqa'ah dukhran lana wal ummah, hadratul mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, yang saya hormati Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat, mantan tetangga saya. Tadinya main catur bareng, sekarang nasibnya sendiri-sendiri. Akidahnya sama, syariahnya sama, ormasnya sama, akidah, syariah, jam'nya saya dengan Pak Muhaimin itu sama, yang beda ghanimah. Ghanimah yang beda. Ashabi sa'adah, dzurriyyah Mbah Kiai Jazuli, ahli bait Al-Falah yang masih wonten Nyai Badriyah nggih, Allah baqaha, dan seluruh abna dzurriyyah, asbat, ahfad wa asbat Mbah Jazuli, Gus Kautsar, Gus Fuad dan lain-lain, Gus Tabut wa ghairuhum, hadratus Syekh Al-Allamah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem, ibundanya Mbak Yunya Kiai Sahal, ibunya, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, ada Bupati Kediri tadi saya jumpa, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati ayul hadirin. Malam hari ini kita hadir dalam rangka haul, nggih. Haul itu apa sih? Haul itu secara filosofi, haul itu adalah kita komunikasi dengan arwah abaina wa masyaikhina yang sudah berada di menjadi arwah ruh kulli. Ruh apa? Ruh universal. Bersama arwahnya para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin. Jadi seperti Mbah Jazuli dan para kiai-kiai yang lainnya sudah wafat itu sekarang bergabung dengan ruh universal. Ruh apa? Kita sekarang ruhnya masih parsial, juz'i. Bahasa Jawa apa ya? Juz'i. Bahasa Jawa apa juz'i? Kita ini ruhnya masih parsial. Ruhnya Ahmad, ruhnya Abu Bakar, ruhnya Hasan, parsial itu namanya juz'i. Nah, kalau orang soleh yang sudah wafat bergabung dengan ruh universal bersama dengan arwahil anbiya wal mursalin wal aulia was solihin wal ulama al muttaqin. Lah kita sekarang yang masih ruhnya parsial, juz'i, komunikasi, kontak, halo dengan ruh universal. Ya, kita ini lagi kontak dengan Mbah Jazuli nih, paham boten? Kita lagi kontak dengan Kiai Zainuddin, kita lagi kontak dengan Kiai Hamim, kontak dengan Kiai Munib.
Kiai Fuad, halo, assalamualaikum, gitu ya. Itu namanya kita komunikasi antara ruh kita yang masih juz'i dengan ruh yang sudah kulli, universal. Namanya silah ruhaniyah. Silah apa? Ruhaniyah. Kalau kita masih urip jenenge silatul arham, tatap muka, senggolan. Silatul arham itu senggolan. Kalau dengan almarhumin namanya silatul ruh, silah ruhaniyah. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang lain. Adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisb idhafat, the absolute one existence without relation. That Allah tanpa ada hubungan dengan siapa-siapa. Oh, enggak ono liyane. Jadi tanpa hubungan dengan siapa-siapa karena tidak ada selainnya. Kemudian terjadi proses namanya al-faidul aqdas. Apa? The most holy emanation. Luberan, meluber, tumpah, tapi yang sangat sakral, sangat suci. Jadi zatnya Allah itu bleber, bahasa Jawa Jawa bleber. Jadilah Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna namanya Hadratil Wahidiyah. Kalau zatnya Allah Hadratil Ahadiyah. Kalau Asmaul Husna Hadratil Wahidiyah. Setelah menjadi Asmaul Husna otomatis hubungan dengan yang lain dong. Misalkan Allah namanya Al-Khaliq, yang maha mencipta, ya pasti ada yang diciptakan. Allah namanya Ar-Razik, yang memberi rezeki, yang pasti ada yang dikasih rezeki, dan seterusnya. Allah maha Al-Muhyi, pasti ada yang dihidupkan. Setelah ada Asmaul Husna baru ada nisbah, idhofah, hubungan relasi dengan yang lain. Pun paham? Zatnya Allah tanpa relasi. Setelah terjadi faidul aqdas, terjadi Asmaul Husna, baru ada relasi dengan lainnya. Setelah Asmaul Husna relasi dengan selainnya, maka muncullah dari mubalek kata mubalek alam arwah. Alam arwah kata mubalek ini, alam atau bahasanya sebenarnya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Ain barang sesuatu tapi durung ono, masih laten, masih potensial, belum aktual. Namanya alam Jadi dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir sudah ada di situ. Masih alam Ketika alam arwah itulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum, jawabnya qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua jawab semuanya manusia. Qalu bala. Ketika jawab qalu bala itu, kita masih menjadi a'yanus tsabitah, entitas laten, durung jelenggereng, baru potensi. Paham mboten? Ini nggak dari santri pelosongan Bang, masyaallah. Nah, setelah alam arwah kumpul melalui antara wasilah antara apa? Al-haqqul makhluqu bih. Hak yang dijadikan antara Allah menciptakan makhluknya apa namanya? Nur Muhammad. Apa? Dari Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi yang sangat banyak, ta'ayunat, jelenggereng itu. Jadi panjenengan jadi pulau barang lagi. Ini merupakan manifestasi dari wujud Allah melalui Nur Muhammad. Paham boten? Ngajine rada ningkat mosok ngaju. Mungkar nakir terus insyaallah. Jadi dari kita ini merupakan, kita ini sebenarnya tidak ada. Yang namanya ada hanya Allah. Tapi kita ini tajalliyat, manifestasi, pemunculan, penampilan, sampel, penampilan dari wujudnya Allah yang mutlak. Jadi yang ada hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada sudah paham. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu alhamdulillah paham insyaallah. Itulah namanya kita memahami betul-betul
itsbatu wujudillah. Yakin dengan wujudnya Allah. Nah, sekarang saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Jari sopo? Jangan jawab jari kiai, jari ustad. Kalau anak kecil boleh, anak kecil. Dan jadi wis kumisan wis jeruk mana mati. Masih katanya. Kalau katanya berarti jarene, krungu, seriwing. Sekilas saya dengar kabar dan Allah itu ono, jari kiai, seriwing. Apa sih apa? Sekilas mendengar jarene, yombo, jarene ibu. Ayo ngoten betul panjenengan. Ngoten mboten? Kalau masih jarene berarti panjenengan atau kita belum itsbatu wujudillah, belum mantap mengimani wujudnya Allah. Yang benar gimana? Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Yang keras. Allah ada apa tidak? Kata siapa? Islam agama yang benar apa bukan? Kata siapa? Ahli sunnah madzhab yang paling benar? Kata siapa? NU yang paling benar? Kata siapa? Walaupun saya sudah bodolan. Paham boten? Kata saya, jangan jarene. Garam rasanya asin, kata siapa? Gula rasanya, kata siapa? Suami istri tidur bersama, enak boten? Kata siapa? Musuh jarene. Maka orang zikir itu la ilaha illallah itu ada 4 grade, 4 derajat, 4 kelas. Kelas pertama la ilaha illallah wa qalbu ghafil an ma'nahu. Lisannya muni la ilaha illallah, atine ning mall, atine ning pasar, atine wong ayu, bocah ayu atine. Nggih mboten zikir. Niku berarti kata Imam Ghazali kelas yang paling rendah dzikrul fasiqin. Dikira wong ternyata kita ini masuk golongan jawab. Ternyata kita ini masuk golongan ya kula nggih. Saya juga masuk situ masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap baca salat mungkin setiap baca salat terutama subuh karo maghrib itu ping 100 tapi hati ning duit. Pasar, percaya itu ayu, mall, mobil, bagus, gitu betul. Terus ngaku mon, gitu betul. Berarti masih fasiqin, ngaku betul. Yang kedua, zikrul ulama. Lisan yang ngucap la ilaha illallah, atine ngikuti makna bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Itu kira ulama nih. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali itu dikira ulama. Maka ketika kita tahlilan kemudian mengatakan la ilaha illallah hayyum maujud, awas hati-hati maknanya. Maujud maknanya secara telak diwujudkan, kan isi maf'ul. Ya benar enggak Allah diwujudkan, benar enggak? Salah. Dari mana piye? La ilaha illallah hayyum maujud. Artinya masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya. Semua manusia merasakan wujudnya Allah. Maujud ai masy'urun biwujudih. Awas, maujud kok diwujudkan. Malah bisa kufur ya malah. Paham betul? Kelas 3. Zikirnya mulai naik lagi. La ilaha illallah artinya meyakini, memaknainya semua yang ada ini diciptakan oleh Allah. Yang ta'addud, yang muta'addidah, yang banyak ini macam-macam alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Zikirnya yang paling kelas berat tinggi. La ilaha illallah ay la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali. Paham betul? Apa yang saya sampaikan tadi berarti menjadikan zikirnya kudu nomor 4 nih. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, la ilaha yang ada hanya Allah. Yang lainnya ini selain Allah adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Paham boten? Nah, oleh karena itu akidah mari kita perkuat dengan itsbatu wujudillah bil hujjah naqliyatan kanat au aqliyah. Kita perkuat iman kita kepada Allah dengan argumentasi tekstual maupun
rasional. Itu tugasnya Kanjeng Muhammad SAW, membangun masyarakat jahiliyah yang tadinya jahiliyah senengane nembang, senengane apa? Karo perdukunan, karo santet-santetan, jahiliyah tuh. Ayo, nomor satu, orang jahil itu seneng nang penyanyi, hanya seneng pada penyanyi, gak punya ilmu orang jahiliyah, gak punya pendidikan, seneng nang penyanyi. Muhammad tuh pengen terkenal itu, maka nyanyi dia. Katanya Quran itu nyanyian katanya. Nyanyian itu karena Muhammad pengen terkenal. Quran jawab, wa ma'allamnahus. Muhammad bukan penyanyi. Yang dibaca Muhammad bukan nyanyian, bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, bukan pantun, bukan tarian, bukan. Tarian dibaca dengan tarian ya. Wangsalan itu wangsalan. Yang dibaca Muhammad bukan syair dan tidak layak Muhammad belajar syair. Yang kedua, yang dibaca Muhammad itu perdukunan itu. Karena pengen terkenal. Orang jahiliyah itu hanya mengenal, menghormati dukun. Muhammad itu pengen terkenal itu. Ijabah Al-Quran, wala bikahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Muhammad itu tukang santet itu. Yang dibaca Muhammad itu santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan dari karangan Muhammad, tapi wahyu dari Gusti. Maka kalau kita panjenengan masih sangat seneng karo penyanyi, berarti jawab. Berarti panjenengan yang keras, orang-orang keras. Orang jahil itu nomor satu seneng penyanyi. Orang seneng ilmu, seneng pendidikan, buatan seneng ilmu, buatan seneng pendidikan, agama, buatan nomor satu seneng. Nah, panjenengan masih sangat seneng penyanyi, berarti aku dia ya. Nomor dua, orang jahiliyah sangat rajin menghormati dukun paranormal. Kalau panjenengan suka rajin ke dukun, berarti ngaku betul. Ayo, DPR dukun, calon lurah dukun, pendagang laris dukun, apalagi yang cepat nikah, cepat kawin oleh jodoh dukun. Gitu betul. Jahiliyah itu. Beda dengan minta doa pada kiai, beda. Kita pada doa pada kiai itu doa namanya. Kalau kan bayar sekian, bakar menyan, gitu betul. Kalau panjenengan masih atau bukan masih, kadang-kadang pernah datang ke tukang santet supaya membunuh lawan, membunuh tetangga, berarti masih boleh senang penyanyi asal sedang-sedang saja. Masa dilarang senang penyanyi boleh? Jangan keterlaluan. Ngundang Inul 5 lagu 50 juta wani. Ngundang kiai bro. Jawab bro. Jarum coklat. Taruh gulat teh. Kedukun gawa poe gelem. Mau potong kambing, mau potong ayam, mau apa aja mau, asalkan dikabulkan. Minta doa pada kiai gawa apa? Gawa apa? Gulat teh, jarum coklat lo bungkus. Berarti jawab, berarti jahiliyah. Berarti apa? Masya Allah. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad, bagaimana Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, model panjenengan iki, kebanyakan masih jahiliyah. Pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, disampaikan Al-Quran kepada mereka, ajari mereka Quran. Maka dengan arti dan pemahamannya, itu langkah pertama. Maka dakwah tidak akan berhasil, tidak akan manfaat kalau ceramah mubaligh khutbah tanpa berdasarkan ayat Quran. Boten bakal manfaat. Ono wong ceramah awal sampai akhir isinya mencaci maki, Gustur buta mata buta hati. Ayo sobat ngomong lagi. Said Akil bego, siapa yang ngomong lagi?
Tidak ada manfaatnya orang ceramah dari awal sampai akhir lelucon tok guyu mawon. Lawakan lucu mawon, gak akan manfaat. Pesantren kalau tidak ada ta'lim qiraatil Quran al-mujawwadah, kalau tidak ada pelajar maca Quran dengan tajwid, percuma pesantren itu. Pesantren modern, gak usah ngaji Quran. Ngaji terserah orang ya wis. Yang penting selamatan SMP, SMK, waduh, sarjana, SAG, sarjana alam, insinyur, mau Quran orang iso berantakan. Pada pesantren itu percuma. Arti pesantren, lapal pesantren percuma kalau tidak ada qiraatul ta'lim qiraatil Quran. Singkat mawon. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran pada orang Arab jahiliyah, yang kedua wa yuzakkihim, membentuk karakternya, kepribadinya. Orang Arab yang kemarin hanya bisa gembala kambing, hanya bisa cai rumput, buta huruf, termasuk Rasulullah pun an-nabiyul ummi, buta huruf. Orang Arab yang kemarin gak ngerti apa-apa, setelah ada Al-Quran, setelah masuk Islam, orang Arab langsung naik derajatnya, ngerti tentang bermasyarakat, mengerti tentang keadilan, ngerti tentang nilai-nilai luhur, sabar, jujur, ngerti. Tadi gak ngerti tuh hal karimah. Ya Allah, Nabi Muhammad nomor 2 apa? Membangun karakter kepribadian masyarakat Arab yang jahiliyah. Begitu pesantren. Pesantren pertama menyampaikan qiraatil Quran, ta'lim qiraatil Quran, dan membangun akhlaknya para santri. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kemuliaan masyarakat desa Ploso misalkan, Kediri misalkan, tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ada orang mau ke Kediri, mau kemana mas? Mau ke Kediri. Yang ditanyakan bukan agamanya apa yang Kediri, enggak. Orang Kediri baik-baik tidak ya? Nah itu baik-baik. Ayo dah, alhamdulillah saya mau ke sana nih. Baru pertama kali saya mau ke Kediri, orangnya baik-baik. Jangan sampai sebaliknya. Mau kemana mas? Mau ke Kediri. Orang Kediri baik-baiknya, waduh hati-hati. Maling kabeh Kediri ini. Orang masih NU, tapi maling. Ahlussunnah Jamaah NU tapi begal sepeda motor. Ayo, akhlak jatuh nggak itu? Agamanya Islam, NU, tapi akhlaknya bejat, hancur derajatnya, martabatnya. Tapi kadang orang nggak ngerti tentang agama, nggak begitu ngerti alim, tapi akhlaknya baik, akan dihormati orang. Jangan sampai masyarakat hancur karena akhlaknya bobrok. Indonesia misalkan, Indonesia mayoritas muslim, bahkan mayoritas NU malah, katanya 94 juta NU, tapi terkenal pejabatnya koruptor. Pejabatnya korupsi. Yang kebanyakan korupsi orang Islam, yang kebanyakan korupsi orang maling, begal, jambret, calo, penodong, perampok, garong, ya orang Islam. Indonesia. Coba kalau di Filipina orang Katolik itu, karena mayoritas orang Islam. Kalau di Amerika Protestan, malingnya atau bajingannya. Indonesia apa? Malingnya apa? Islam. Yang korupsi, pelacurnya, tawuran, Islam kabeh. Jangan-jangan malah jalan-jalan malah. Kenapa? Disinilah agamanya benar, akidahnya benar, akhlaknya yang tidak benar. Paham? Nama Indonesia bisa jatuh. Sekarang kita contoh. Afghanistan 100% muslim. Siji mawon boten wonten non muslim. Sing ora Islam ora ono nang Afghanistan. Islam kabeh. 97% madhabnya Hanafi. Kalau kota Naqsyabandiyah terdiri dari 7 suku. Indonesia kan 400 suku lebih. Afghanistan 7 suku. Tapi perang saudara, paten-patenan antar suku, antar partai, sesama Afghanistan, sesama Islam, sesama Ahlussunnah wal Jamaah madhab Hanafi, sudah 40 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, di acara Maulid Nabi, bom meledak di Afghanistan. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Kafir. Hanya kafir kata Taliban. Kenapa? Karena Burhanuddin Rabbani tidak setuju menjadi negara Islam, negara kebangsaan. Indonesia ngeten iki, Afghanistan. Dibunuh. Kafir, antak Amerika. Ono bocah wadon nembang pateni
nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mata ini orang haram. Nembang haram, mata ini orang. Ayo, bejan betul akhlak ini. Panjang pengen buatan jalan kok. Ayo danya ke sana yuk, bawa anak cucu yuk liburan, pengen betul. Setor nyawa apa? Suang suri pun Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, Shinto. Kayak di sini Darmo Gandul lah. Satu Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kapitayan, Kaharingan, Sudawiwitan, Karuhunan. Agama lokal, namanya agama Shinto namanya. Tapi tertib, aman, damai, orang-orang jambret, copet, calo. Kira calo betul, betul. Banyak calo ya. Di Jepang nggak ada calo. Bersih, nggak ada puntung rokok di jalan satupun, nggak ada. Saya cerita bahwa di sana Indonesia itu hakim bisa disuap, heran. Hakim bisa disuap, orang Jepang heran. Jaksa bisa disuap, heran orang Jepang. Di Jepang tidak ada hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Bukan takut neraka, nggak ngerti rokok. Orang Jepang ngerti rokok apa? Itulah akhlak, itulah karakter. Malu pada diri sendiri. Saya ini berpendidikan, sarjana, punya jabatan hakim. Masa bisa disuap? Rendah banget saya ini. Itu nanti. Oh, rendah sekali saya ini ya. Jadi pejabat terhormat. Lah kok saya melakukan hal-hal yang rendah? Berarti saya rendah. Itu logikanya orang Jepang. Agamanya nggak bener, akhlaknya baik. Paham betul? Ibu kota Jepang, Tokyo, begitu ramainya, wonten polisi jaga jalan. Betul. Supir tertib kabeh. Coba nih Surabaya, Jakarta, 3 hari ada polisi libur. Kira-kira lampu merah abraki kabeh niku. Nggih mboten. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, yang lain juga nonton. Dari negara lain, dari Arab lah. Begitu bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang bersih, tidak ada satu helai pun sampah atau plastik. Yang bekasnya negara lain kotor. Ayo. Yang kotor malah orang Islam itu malah yang kotor itu. Yang bekasnya penonton dari Jepang bersih, nggak ada satu helai sampah pun. Itu namanya akhlaknya mulia, walaupun agamanya boten benar. Paham boten? Lah Kanjeng Nabi ini membangun akhlak, bukan hanya akidah tapi juga akhlak. Maka waktu Rasulullah SAW bisa masuk kota Mekah setelah 8 tahun hijrah. Waktu hijrah Rasulullah dengan rasa takut sembunyi-sembunyi di Gua Thur dengan Sayyidina Abu Bakar dengan gemetar. Tapi setelah 8 tahun Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti 12.000 kira-kira lah, kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah semuanya ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Besok kota Mekah pasti berdarah-darah. Begitu pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu sedulur kabeh Kanjeng Nabi, suku Quraisy. Tidak ada balas dendam, saya maafkan. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Yang dulu menyiksa orang Islam, bahkan membunuh sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Menyakiti saya, masang duri di depan pintu, ganggu saya lagi sholat, saya maafkan. Dengan demikian Masya Allah, orang Mekah berbondong-bondong masuk, hanya tertarik bukan teologinya, bukan ilmu katanya, bukan logikanya, bukan, tapi akhlak. Tertarik pada Islam karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena ilmu kalam, ilmu usul fikih, tafsir, boten. Tertarik pada akhlak. Langsung Kanjeng Nabi di alam dipuji karo Gusti Allah. Nyusewu, saya ini banyak yang muji banyak di medsos. Tapi sayang si muji podo karo aku. Doyani wakasin sambil terasi, wis wareg mlayu nang WC. Podo karo aku lah. Ngapain bangga? Orang bangga blas aku dipuji karo podo karo aku. Begitu pula saya di medsos banyak mencaci maki, bahkan ngancam. Waktu 212 saya diancam malah. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah selama 1 bulan. Masih ingat saya, 4 polisi jaga rumah saya karena saya diancam mau dibom. Dah. Tapi saya sebenarnya dicaci maki, diancam, boten wedi, enggak takut saya. Kenapa? Karena yang ngancam saya seperti saya. Gak lebih apa? Doyan iwa asin sambal neus wareg nang WC. Ngapain takut? Ya panjenengan harus gitu ya. Kalau itu panjenengan dipuji jangan sombong, dicaci maki jangan takut. Karena apa? Yang memuji dan mencaci maki podo kalau sampean, podo nggak lebih nggak. Tapi Rasulullah yang muji Gusti Allah.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, ramah, pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, congkak, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir. Sobat iku. Dengono sobat iku. Ngakune turunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung, takbir keliling, sweeping mboten nate niku. Sing aku turunane kaya ngono iki, mbuh turun tau, bener ta ora iku mbuh. Bener palsu bola. Misalnya kamu sombong, faddan ghalidhal qalb, kasar, sombong, pedang-pedengkeng, sweeping, bawa pentung, takbir, dan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi karena kamu santun, kamu memaafkan mereka, mereka berbondong-bondong masuk. Iswaru aitan nasruluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Turunnya di Fatu Makkah itu ayat itu. Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, bahkan mendoakan orang Mekah semoga diapura dosane. Panjenengan sakit mboten? Sakit mboten niru ngaten niku sakit mboten? Ya Allah, orang yang mencuri sepeda motor saya maafkan. Muga-muga dosa diapura. Iso mboten? Mboten? Ya Allah, sing tahu ngapusi aku 5 juta, saya maafkan. Ampuni dosanya ya Allah, saged. Itu baru 5 juta loh, baru sepeda motor. Kanjeng Nabi diancam, dipateni, dibunuh, tapi memaafkan kepada para yang dulu mengancam, yang dulu memusuhinya. Paham betul? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah dan mendoakan mudah-mudahan orang Mekah diampura dosanya karo Gusti Allah. Pak ini saya ngoten niku saged. Ayo belajar. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, PT, 6 ormas. 23 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau. Di kota Tembakau, Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di latar, kuncinya masih gantung. Nih kira-kira. Apa nanti malam nyoba ya? Mulai nanti malam nyoba ya. Rumah nggak usah dikunci, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya nggak usah dicabut. Coba ya. Itu negara Mali itu. Wonten maling, masya Allah. Itulah akhlakul karimah. Monggo panjenengan ngikutin, niru, paling tidak minimal ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatan koyo Rasulullah menuju jalan ke sana. Pengennya ke sana, pengennya ngono loh. Yang menjadi idola kita adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku wa zakihim. Maka setelah Rasulullah membentuk karakter akhlak orang Arab, baru wa yu'allimuhumul kitab, diberi ilmu pengetahuan. Pendidikan Indonesia ini kurangnya ini. Akhlaknya tidak dibentuk, langsung ilmu teknologi, sains, ilmu pengetahuan. Akhirnya insinyur, doktor, profesor, bahkan profesor barang, insinyur, SH, MH, MHum, korupsi kabeh lho. Sing korupsi wong bodoh apa wong pinter? Wong bodoh nyolong sendal di masjid, wong pinter pabrik sendal dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 5, wong pinter peternakan ayam dicolong. Paham betul? Wong bodoh korupsi piro lah? Kan lurahnya korupsi paling piro, paling ratusan juta paling. Wong pinter Pertamina 197 triliun. Setriliun 1.000 miliar, semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Kamu ketemu cendol oleh piro? Ketemu cendol. Tambang timah 10 tahun, zaman 10 tahun 290 triliun. Wong pinter kabeh. Pinter tapi akhlaknya bejat. Nih, mantan Menteri Pendidikan Nadiem nih lagi diperiksa nih. Katanya korupsi 9,9 triliun, meh 10 triliun. Paham? Pinter betul, wong pinter betul. Indosuria 72 triliun, 72 triliun. Apalagi Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Jangan bilang korupsi, jangan bilang nyolong paling.
Yang paling nyolong duit nyalo paling kalah. 1.000, 200.000, bodohnya Masya Allah. Rata-rata pejabat pinter keluar UI, UGM, Unpad, tapi akhlaknya bejat. Gimana? Kenapa? Karena keburu pinter belum wa yuzakihim wa yu'allim kitab dulu belum wa yuzak. Tapi kalau santri insya Allah orang patek pinter korupsi lah. Coba korupsi buat tempat yang gede, itu pun pasti ketangkap. Orang pinter ketangkap pasti. Satu-satunya al-hisnul hasin, benteng yang kokoh untuk budaya akhlak bangsa ini adalah pesantren. Percayalah, yakinlah, kita bangga menjadi alumni pesantren, kita bangga dengan pesantren karena pesantren adalah benteng yang kokoh, al-hisnul hasin, budaya, akhlak, kepribadian, jati diri bangsa Indonesia. Gimana? Monggo kita bangga dengan pesantren, dengan pendidik akhlak di pesantren. Ini kan manhajut tadris, ta'dib, tarbiyah, metode disiplin, metode mengamalkan ilmunya tadris yang bersifat implikatif, yang berdasarkan mengamalkan konsep yang sudah dijadikan, kita amalkan. Ini tadris namanya. Kemudian ta'dib disiplin. Ya Allah, istafti qalbak al-birru wa qalbuk wal imaha ka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau kamu ragu, salah, dosa. Kalau kamu mantap, itu berarti benar. Dah, nggak usah panjang-panjang. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu mantap berarti benar. Kalau kamu melakukan sesuatu lengak-lengok dulu, ragu-ragu, takut, berarti kamu melakukan dosa dan salah. Ukuran itu aja. Istafti qalbak. Tanyalah pada hatimu sendiri. Paham? Nah, dah dididik ilmu pengetahuan, ulama-ulama muncul. Tadi Gus Koyum Kiai Koyum sudah banyak sekali mencontohkan ulama yang luar biasa. Dan nyun sewu niki. Kebanyakan ulama niku mayoritasnya bukan orang Arab. Tenang nih. Ahli hadis 10 itu sing Arab hanya 1, Imam Muslim. Bukhari orang Rusia, orang Uzbekistan, orang Soviet. Bukhari itu Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim. Imam sekawan itu 2 Arab, 2 bukan. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Palestina, wafat di Mesir. Abu Hanifah dengan Hambali bukan orang Arab. Sing gawe grammar Arab, nahu grammar. Mubtada kudu marfu, khobar kudu marfu dirofakkan, maf'ul bi nasab. Bukan orang Arab. Orang Arab gak ngerti mubtada khobar fa'il maf'ul. Imam Sibaweh, Amr bin Kumbur namanya, bukan orang Arab. Sing gawe harokat syakal fathah dhamma kasrah fathaten, dhammatan kasratan sukun tasdid. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, bukan orang Arab. Tafsir yang paling pertama kali tafsir sempurna 10 jilid Abu Ja'far Ibnu Ja'far Tabaristan, orang Asia Tengah itu, bukan orang Arab. Tafsir yang paling besar tafsir Mafatihul Ghaib Muhammad bin Umar Ar-Razi dari kota Roy. Bukan Ar-Razi kota Roy, maknanya Razi itu kota Roy. Bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Haramain bukan orang Arab. Semana Imam Bakilani orang Afghanistan. Syarwardi bukan orang Arab, orang Syarwar. Ya Allah, Arab bisa dihitung. Hasan Basri orang Basrah, malah bapaknya orang Persia, bapaknya malah tahanan perang, namanya Syekh Yasar, karena Majusi tahan, bawa Madinah masuk Islam, dan Imam Hasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi malah bapaknya Kristen, malah bapaknya. Jadi orang pertama kali sufi yang mendefinisikan tasawuf Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Junaid orang Nahawan, orang Arab. Cari orang Arab yang alma besar, sangat sedikit. Ya ada tapi sangat sedikit. Imam Asy'ari Arab, Imam Asy'ari turunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ilmu itu dibangun peradaban Islam puncaknya oleh bukan bangsa Arab tapi mawali, orang Persia, orang Ajam yang berlindung pada orang-orang Arab. Paham betul? Belum yang kedokteran, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan ahli matematik, Al-Bairuni, Abu Yusuf Al-Khwarizmi, logaritma itu, Abu Yusuf itu yang menciptakan angka 0. Abu Yusuf itu ya orang Khwarizm, bukan orang Arab, orang Khwarizm. Ahmad bin Majid yang bikin alat navigasi, Hasan bin Haytham yang ngarang kacamata, Abu Nasr Farabi, Ibnu Sina, bukan orang Arab. Yang ilmu yang lain, bukan ilmu agama. Paham betul? Syekh Mahfud Termas yang punya karangan Madhad Dawin Nador yang masih dijadikan buku pokok di Al-Azhar Mesir, Syarah Alfiyah Suyuti fi Mustalah Hadits, bukan orang Arab. Orang mana? Orang Termas. Mahfud Ab Termusi, Ahmad Khatib Sambas,
yang menyatukan Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Orang sana, orang mana? Orang Sambas, Kalimantan Barat. Ahmad Khotib Sambas. Itu yang menyatukan dua tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kita namanya Fathul Arifin. Senawai Banten, orang mana? Ya orang Banten. Dan banyak lagi ulama-ulama. Abdus Somad Palembang, Rauf Singkel, orang Aceh, Araniri, orang Aceh. Ya Allah, ternyata di Indonesia juga banyak ulama-ulama yang sekaligus internasional. Paham? Panjenengan bukan orang Arab, jangan kecil hati. Walhasil, Islam membawa pencerahan kepada kita bukan hanya akidah syariah, tapi juga peradaban, ilmu pengetahuan, dan akhlakul karimah budaya. Sehingga kita menjadi masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, punya jati diri, punya harga diri, nilai-nilai universal kita usahakan, kita perjuangkan, amal nahi mungkar kita lakukan, itu namanya kita berkepribadian. Paham? Siap membela berkorban kebenaran, siap berkorban. Ya Hasyim Asy'ari, Gus Dur contohnya lah. Hasyim Asy'ari, Ki Wahid, Gus Dur, itu orang-orang yang siap menerima resiko konsekuensi. Prinsipnya selalu membela kebenaran. Sautul haq, khutbatul haq, kalimatul haq, bila dibenarkan. Oleh karena itu kita bangga dengan pesantren, bangga betul. Tidak ada jalan lain putra panjenengan kalau ingin selamat pesantren kan. Saya jamin selamat. Yo nasi nakal, yo nasi jilor 3 4 10 20 lah. Ya 30 40 lah. Tapi kebanyakan alumni pesantren insyaallah dzu khuluqin azim, berakhlak mulia. Ya betul. Monggo sami-sami membaca doa di kula disuruh membaca doa pada masih nom betul. Kula 70 kali, usia kula 70 kali. Sabedino dosa tok. Dosanya mboten mateni wong, zina, ngin marak mboten. Saben hari kula dosa takabur, sombong, suudzon, adu domba. Ya Allah, sum'ah pengen terkenal, ujub merasa paling hebat, riya pengen dilem wong. Kula itu kan jenengan mboten menawi. Kula niku tiap hari itu di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di masjid, takabur, hasud, dengki nempel terus tiap hari. Dawa umurnya tapi akeh dosane, masya Allah. Tapi insya Allah bagaimanapun kita tidak boleh putus asa dengan maghfiratullah, ya. Dosa sebanyak apapun kalau kita betul-betul taubat, Allah pasti ngapura dosanya kula. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya seperti saya, jangan putus asa. Dosamu bisa dihitung. Misalnya kula umurnya 70 tahun, kan dihitung. Ada hitungannya Anda? 70 tahun, ada hitungannya kan? Tapi maghfiratullah, ampunan bisa Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifat ampunan bisa Allah, maghfiratullah, tidak ada ujungnya. Kula dosanya ono ujungnya 70 tahun. Maghfiratullah la awal wala. Jadi dosa kita itu kalau dibandingkan, disandingkan datang sifat maghfiratullah, kalau setetes dari air laut, kita nggak ada apa-apanya dosa kita ini, tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, asal kitanya gelem taubat. Yang paling jelek itu dosa ngakune bener, wah langsung kualat, langsung kontan dunia kualat, bakal sakit bengkak mukanya nanti, sakit, dokter angkat tangan semua sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Lakal hamdu kal mushtaka wa antal musta'an kal mustaghath wa minkal faraj wa alikal tuklan wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna fi غير من ذلك اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن واجعلنا ولهم فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك العدل الأدلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة
inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila bu'adna tahajjamunana am ila 'adamal umurana illa yakun bighadabun 'alaina fala nubali wa yara anna 'afataka hiya usulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashru adh-dhulumat wa salli 'ala ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Bismillah ma sya Allah ma kana min amtin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasriqu su'an illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha إلا الله رب يسر ولا تعسر bil khair wal yatalaffaf wala yash'aranna bikum ahada rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.